berapa usia anak-anak mulai diajarin mengenal Allah? Misalnya usia Ibnu Abbas ketika Nabi SAW menasihati agar menjaga hak-hak Allah. Nah, anak-anak kita itu ada fase dia menghafal. Kerjanya cuma menghafal. Dia itu nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya udah, anak kayak gitu diajarin tentang Allah tapi sekedar hafalan. Kayak ketika kita ajarin qul huwallahu ahad, itu kan mengenalkan Allah, tapi dia belum paham. Maka jangan anaknya umur 3 tahun duduk, bapak mau jelasin tentang tafsir qul huwallahu ahad gitu. Ini nggak pas. Jadi ada anak yang sampai umur sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa bedain yang kanan sama yang kiri. Kan ada anak yang belum tahu tuh, sampai umur berapa, mana tangan kirinya, yang mana tangan kiri pak? Nah, itu belum bisa paham ya. Rasulullah SAW mengajarin sama Hasan Husain. Hasan Husain tuh tinggal mati berapa umur Nabi SAW? Berapa umur Nabi? Berapa umurnya Hasan dan Husain? Para jamaah 12 tahun. Insya Allah. Berarti lahirnya sebelum hijrah. Padahal kawinnya habisnya hijrah tuh Ali bin Abi Thalib. Ya 6-7 tahun kira-kira. Masya Allah, kasih hadiah tuh Masya Allah. Iya, karena Ali menikahnya setelah perang Badar Insya Allah dengan Fatimah. Itu ketika ada Hasan Husain ini ambil kurma. Ada kurma jatuh, namanya anak kecil. Kan dia ambil mau dia makannya. Diambil dari mulutnya Rasul, dari mulutnya Hasan. Kata dia, nahnu alul bait, kita alul bait gak boleh makan kurma sedekah. Kata dia. Udah diajarin tuh. Umurnya 6-7 itu udah mulai faham ya. Rata-rata umur 7 tahun biasanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis shalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Ingat disuruh. Beda dengan diajak. Nyuruh sama diajak tuh beda. Sebelum 7 tahun anaknya diajak. Yuk sholat, enggak pak mau di rumah. Ya udahlah, biasanya anak-anak kan gitu. Kadang-kala ada waktu-waktu dia mau ke masjid, ada waktu-waktu dia mau main. Ya dia belum 7 tahun ya, belum disuruh. Setelah 7 tahun disuruh. Dan subhanallah kita lihat anak SD masuk, SD umur berapa? Umur 7 tahun. Tapi kadang-kala anak kita SD diajari pelajaran-pelajaran yang dia nggak paham. Apa pelajarannya? Dia sendiri sekedar menghafal kadang-kala ya. Maka tolong tuh mulai 7 tahun ya. Ini penting sekali. Banyak ibu-ibu yang membangunkan anaknya untuk sekolah tapi kesihan membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Ibu-ibu dengerin tuh. Ketika subuh jam 4, Ustaz anaknya masih kecil, umur 7 tahun kata Nabi, bangunin. Kalau kesian Ustaz nanti ngantuk di sekolah kata dia. Nggak apa-apa ngantuk di sekolah. Daripada nanti kita dihisap di hari kiamat, kenapa kok nggak bangunkan anakmu? Padahal Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam 7 tahun kau suruh sholat. Ini perintah Nabi. Jangan mengatakan Ustaz kan belum balik, belum wajib sholat. Nah, yang wajib siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Perintah itu bukan buat anak, perintah itu buat orang tuanya. Yang bakal dihisap orang tuanya nanti. Anak itu nggak sholat dia nggak dosa, karena dia memang belum balik. Tapi yang dosa orang tuanya. Ketika diperintahkan sama Nabi kita nggak mengamalkan. Maka tolong mulai umur 7 tahun udah dibangunkan anaknya. Capek nyuruh anak sholat itu. Allah Jalla Jalla berfirman wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh anakmu sholat dan sabar. Bangun anak, Allahu Akbar. Kita bangunin anak kita. Gum adzan subuh ketin. Iya, Bah. Kita ambil wudu. Teler lagi dia, insyaallah. Kita bangun, bangun. Dia keluar. Pindah kamar. Bapaknya cari, udah bangun ternyata pindah kamar, capek aja. Ada yang berdiri, anak punya anak pernah berdiri di kamar mandi. Bapaknya cariin ternyata dia ngantuk dia. Tapi ingat Allah bisa karena biasa. Ada seorang anak
sholat malam. Jam 3 malam dia bangun, anak SD umur kelas 4. Ditanya sama wartawan, kok bisa? Kok gak takut ngantuk di kelas? Ya awalnya ngantuk, tapi setelah itu gak ada ngantuk lagi. Maka perlu pembiasaan, bukan pembiaran.